Di video kali ini kita akan mencoba untuk mengerjakan soal nomor 1, 2, dan 3 ya Dek ya, latihan 3.2 dari buku paket halaman 108. Kemudian untuk pembahasan materi yang lebih lengkap dan pembahasan soal-soalnya nanti silakan dapat adik-adik cermati di playlist ya, linknya ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik, kita ke soal nomor 1 terlebih dahulu. Jadi ukuran gambar itu diubah untuk mengecilkan ukuran bitnya. Nah adik-adik, sebagai informasi, bit itu merupakan singkatan dari binary digit ya, bilangan biner, yaitu 0 dan 1. Nah 1 bit itu merupakan unit terkecil ya, penyimpanan data dalam sebuah sistem komputer untuk diproses ya, untuk datanya itu diproses lebih lanjut. Jadi disimpan, kemudian dimanipulasi dan seterusnya ya. Kemudian ini ada gambar 3.25 pengecilan ukuran. Jadi ini ada sebuah objek, sebuah foto ya, yang akan diubah ukurannya. Jadi rincian sebelum berubah ukuran. Ini gambar A ya. Tipe gambar JPG file, lokasinya di E, kemudian ukurannya 654,5 kilobyte. Jadi kalau B besar itu dibaca byte ya, yang mana 1 byte ya itu sama dengan 8 bit gitu. Lalu ukuran di disk, ini ukuran penyimpanan, yaitu sebesar 654,5 kilobyte juga, ini kebetulan sama. Lalu setelah berubah ukuran ya, ini untuk tipe gambarnya tetap, lokasi penyimpanan juga tetap. Nah ini ukurannya sekarang menjadi lebih kecil ya, semula 600 sekian, ini tinggal 93,5 kilobyte. Lalu ukuran di disk ya menjadi 95 kilobyte. Nah pertanyaannya adalah berapakah faktor skalanya berdasarkan ukuran gambar, yaitu dalam kilobyte sebelum dan sesudah diubah. Berarti nanti data yang kita gunakan itu adalah ukuran ya, bukan ukuran di disk. Sebab kalau ukuran di disk itu kan ukuran filenya, ukuran penyimpanannya. Nah seperti itu. Kemudian faktor skala ini bisa kita misalkan sebagai K saja. Lalu ukuran gambar ya sebelum dan sesudah. Sebelum itu kita misalkan A, sesudah itu kita misalkan B. Maka rumus yang bisa kita gunakan adalah K sama dengan B per A ya. Jadi sesudah dibagi dengan sebelum. Nah baik, tinggal kita masukkan saja angkanya. Maka kita peroleh K sama dengan 93,5 per 654,5. Ini kalau kita kalikan dengan 10 ya, atas bawah kali 10 supaya berubah menjadi bilangan bulat, maka kita peroleh 935 dibagi 6545. Nah ini karena angkanya lumayan besar ini ya, kita pakai kalkulator aja lah ya supaya cepat. Jadi 935 kita bagi dengan 65, betul ya, 6545. Nah hasilnya adalah 0,14 sekian ya. Ini saya bulatkan aja menjadi 0,14. Apa artinya 0,14? Artinya gambarnya itu mengalami penurunan ukuran ya, menjadi 0,14 kali semula gitu ya. Oke, kita lanjutkan dengan soal nomor 2. Tabel kebutuhan energi dan zat gizi pada remaja berdasarkan AKG ya, angka kecukupan gizi di tahun 2013 diberikan di bawah ini. Nah, ini ada tabel 3.7 ya. Kebutuhan energi dan zat gizi atau nutrisi pada remaja berdasarkan AKG tahun 2013. Ini ada energi, satuannya kalori ya, kemudian protein, lemak, masing-masing satuannya dalam gram. Lalu sudah dibagi, ini berdasarkan jenis kelamin ya, laki-laki perempuan, kemudian sudah dikategorikan berdasarkan usia ini, 10 sampai 12 nih ya, 13 sampai 15, 16 sampai 18 tahun. Kemudian ini sumbernya. Lalu pertanyaan A, berapakah rasio banyak protein yang diperlukan anak laki-laki terhadap anak perempuan usia 10 sampai dengan 12 tahun. Nah, berarti di sini kita wajib hukumnya
mampu untuk membaca tabel ya, mampu untuk menginterpretasikan tabel. Nah, coba perhatikan baik-baik. Yang ditanyakan adalah rasio banyak protein. Berarti data yang di sini yang kita pakai ya, di baris kedua ini. Ini kan protein. Nah, kemudian yang kita bandingkan adalah banyak protein yang diperlukan anak laki-laki ya, usia 10 sampai dengan 12. Nah, ini kan sudah ketemu ya datanya ya. Berarti 56 gram. Kita bandingkan dengan kebutuhan protein pada anak perempuan usia 10 sampai 12 tahun juga ini. Berarti 60. Ini 60 gram. Maka untuk pertanyaan yang A, kalau kita misalkan kebutuhan protein untuk anak laki-laki sebagai PL gitu ya. Kemudian kebutuhan protein pada anak perempuan kita misalkan sebagai PP, jadi A itu laki-laki, B itu perempuan gitu ya. Kalau P yang besar ini protein. Maka tinggal kita masukkan saja angkanya 56 per 60 ya. Nah, angka perbandingan 56 banding 60 ini kan bisa kita kecilkan ya. Caranya kebetulan ini sama-sama habis dibagi berapa? Dibagi 4 ya. Jadi 56 dan 60 ini sama-sama kita bagi dengan 4. Nah, 56 ya, kalau kita bagi dengan 4 itu hasilnya sama dengan 14. Kalau 60 ya, ini kita bagi dengan 4 hasilnya sama dengan 15. Nah, ini berarti kebutuhan protein pada anak laki-laki banding kebutuhan protein pada anak perempuan ya di usia 10 sampai dengan 12 tahun adalah 14 banding 15. Jadi tampak di sini yang lebih banyak membutuhkan protein pada usia 10 sampai 12 tahun itu adalah perempuan. Nih, angka perbandingannya lebih tinggi ya, 15 lebih besar dibandingkan dengan 14. Ini berdasarkan data di tahun 2013 gitu. Kita lanjutkan dengan pertanyaan B. Tentukan banyak protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan ya, usia 10 sampai dengan 12 tahun dan 3 anak laki-laki usia 13 sampai dengan 15 tahun. Baik, kita masih menggunakan data di baris kedua ya. Ini kan kebutuhan protein ya. Atau ini saya hapus dulu supaya tidak bingung ya. Nah, kita mulai dari awal lagi. Jadi banyak protein yang dibutuhkan 2 anak perempuan usia 10 sampai 12 tahun, berarti yang ini. Nah, kita beri tanda lagi ya. Nih 10 sampai dengan 12 tahun anak perempuan. Kemudian 3 anak laki-laki usia 13 sampai 15 tahun. Berarti yang ini. Ya, 72 gram. Nah, totalnya berapa? Ya tinggal dihitung kan gitu. Ya. Berarti yang B, kalau misalkan kebutuhan protein itu kita simbolkan sebagai P, maka nanti P itu akan sama dengan 2 dikalikan dengan 60 ya, 2 kali 60. Nah, kita kurung aja supaya tidak bingung. Kenapa kok 2 kali 60? Karena berdasarkan tabel ya, di usia 10 sampai 12 tahun kebutuhan protein anak perempuan itu 60 gram ya. Itu 1 orang. Nah, kalau 2 orang ya berarti 2 kali 60. Lalu kebutuhan protein 3 anak laki-laki usia 13 sampai 15 tahun berarti kan 3 kali 72 ya. Berarti ini ditambah dalam kurung 3 kali 72. Nah, tinggal kita kalikan ini ya, masing-masing kita kalikan. 2 kali 60 sama dengan 120 ya. Kemudian 3 kali 72 itu sama dengan berapa? 216 ya. 72 kali 3 itu 216. Nah, lalu ini kita jumlahkan ya. Jadi ini kita jumlahkan 216 ditambah 120 berarti 6, 2 tambah 1 itu 3, 1 tambah 2 itu sama dengan 3. Nah, ini jawabannya ya. Berarti banyak protein yang diperlukan oleh 2 anak perempuan usia 10 sampai 12 dan 3 anak laki-laki usia 13 sampai 15 tahun
adalah 336 gram. Oke, gampang ya. Untuk pertanyaan B, ini sebenarnya tidak ada sangkut pautnya dengan rasio. Ini berkaitan dengan operasi bilangan bulat ini sebenarnya ya. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja dengan soal nomor 3. Nah, ini skala ya. Ukuran rumah yang sebenarnya diberikan dalam denah di bawah ini. Tentukan skala dari denah. Jadi ini kalau di buku aslinya, ini sudah saya ukur ya Dek ya. Dari sini ke sini itu panjangnya 4 cm. Nah, ini saya menggunakan penggaris ya. Ini panjangnya 4 cm. Ya, dari sini ke sini. Lah kalau dari sini ke sini itu panjangnya adalah 5 cm. Ini 5 cm. Nih. Nah, ini 5 cm. Berarti kalau ditanyakan skala, adik-adik boleh menggunakan data panjangnya atau data lebarnya. Nanti hasilnya itu mestinya ya harus sama kan gitu ya. Jadi kalau aslinya ini kan 4 meter. Nih dari sini ke sini 4 meter. Kemudian di atas kertas ini digambar sepanjang 4 cm. Dari sini ke sini ya panjang aslinya itu 5 meter. Ya realnya itu 5 meter. Lalu di atas kertas ini digambar sepanjang 5 cm. Nah berarti skalanya berapa? Tinggal kita hitung ya. Jadi skala itu akan sama dengan kita gunakan data di sisi panjangnya aja ya Dek ya. Berarti 4 cm banding 4 meter. Nah ini ya. Meter ini harus kita ubah dalam satuan cm. Jadi kalau 1 meter itu berapa? 100 cm ya. Berarti kalau 4 meter itu sama dengan 400 cm. Jadi 4 cm banding 400 cm. Nah ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi 4 kita bagi dengan 4 ya. Ini 4 kita bagi dengan 4. Lalu 400 ini juga kita bagi dengan 4. 4 per 4 sama dengan 1 ya. Bolehlah ini 1 cm ya. Kemudian 400 dibagi 4 itu sama dengan 100 cm. Atau satuannya ini sudah boleh kita hilangkan ya. Jadi skala sama dengan 1 banding 100. Artinya ya 1 cm di atas kertas itu mewakili 100 cm realnya ya, 100 cm bangunan aslinya. Atau 1 cm di atas kertas itu mewakili 1 meter bangunan aslinya. Kurang lebih seperti itu artinya ya. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1, 2, dan 3. Terima kasih.